Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan anggota Dewan Energi Nasional atau DEN periode 2026-2030 di Istana Negara. Pimpinan dan anggota Dewan Energi Nasional 2026-2030 terdiri atas unsur pemerintahan dan unsur pemangku kepentingan. Sementara itu jabatan Ketua Harian DEN diduduki oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelumnya Komisi 12 DPR RI menetapkan 8 anggota DEN dari unsur kepentingan dalam rapat pada Kamis pekan lalu. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup hingga konsumen. Hari Rabu, tanggal 28 Januari. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden karena dalam sejarah pengarah daripada DEN, Dewan Energi Nasional, belum pernah dilantik oleh Presiden. Dan pelantikan hari ini menandai babak baru bagi keberlangsungan tugas-tugas kenegaraan. Langsung Bapak Presiden yang akan melantik karena sekali lagi betul-betul bahwa masalah energi menjadi salah satu prioritas dari bangsa kita, dari pemerintah. Setelah kita berhasil mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 1 tahun, terutama dalam hal beras, nah, kita ingin mengejar yang berikutnya adalah kerja keras untuk mencapai swasembada energi. Jadi mohon doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia supaya Dewan ini nanti dapat bekerja dengan efektif, dengan lebih cepat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan besar kita sebagai bangsa. Kita harus mandiri secara energi. Dan berikut daftar pimpinan dan anggota Dewan Energi Nasional 2026-2030 yang terdiri atas unsur pemerintahan dan unsur pemangku kepentingan. Thomas Djiwandono menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi Bank Indonesia setelah memperoleh persetujuan DPR RI sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031. Menurut Thomas, persetujuan DPR RI terhadap dirinya disertai tanggung jawab besar untuk menjalankan mandat Bank Sentral secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip independensi. Thomas menegaskan salah satu komitmen utamanya adalah menjaga independensi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Thomas juga menekankan pentingnya penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional. Pelarasan kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta mandat utama Bank Indonesia. Kemarin sudah saya melalui proses fit and proper secara baik. Saya melewati fit and proper itu melalui dan mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada. Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi Bank Sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper, melaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya perombakan kabinet atau reshuffle kabinet merah putih yang dilakukan pada hari ini. Isu reshuffle mengemuka seiring kosongnya beberapa pos kementerian. Meski membantah adanya isu reshuffle, namun Mensesnek tidak menampik adanya posisi kosong terkait penugasan baru Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang mendapat penugasan baru sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Prasetyo sendiri memastikan belum ada kabar dari Presiden Prabowo Subianto terkait posisi Wamen Keuangan yang kosong karena pemilihan Deputi Gubernur BI sendiri belum rampung dan menunggu proses pelantikan. Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar, artinya ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain. Nah itu akan diisi Belum. Belum selesai proses deputi Gubernur BI-nya kan belum selesai. Bulan ini atau Februari kan sebentar lagi udah Februari. Ya, tunggu dulu lah, belum. Kalau terkait dengan isu reshuffle menteri-menteri Menko lainnya gimana? Nggak ada. Kita ke mancanegara, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan armada Angkatan Laut Amerika Serikat tengah menuju ke Iran saat ini. Trump mendesak Iran untuk segera membuat kesepakatan untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Pernyataan Trump ini membenarkan rilis Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM yang menyebut kapal induk USS Abraham Lincoln kini sudah berada di perairan di Timur Tengah. Kapal induk terbesar di dunia ini tiba di kawasan Timur Tengah di tengah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Iran. Kapal ini kini bersiaga menunggu perintah serang. Militer Amerika mengklaim pengerahan USS Lincoln guna meningkatkan keamanan dan stabilitas regional pasca demo besar-besaran di Iran. Iran sementara itu menyatakan bakal meluncurkan serangan antisipasi apabila Amerika Serikat dan sekutunya Israel ikut campur urusan dalam negerinya. And in June, we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. Kebakaran di Provinsi Chubut, Argentina masih terus berkobar. Kencangnya angin membuat tim penyelamat tak dapat menjinakkan api. Provinsi Chubut memperingatkan bahwa kebakaran hutan di daerah Villa Lago Rivadavia, Argentina masih terus berkobar. Petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan berusaha mengendalikan api di tengah kepulan asap tebal. Angin yang kencang membuat petugas gabungan tidak dapat menguasai lahan yang terbakar seluas 35.000 hektar ini. Angin dengan kecepatan hingga 50 km per jam juga menghasilkan beberapa titik api sekunder di berbagai sektor. Gubernur Chubut meminta pemerintah untuk mengevaluasi pemecatan otoritas Taman Nasional Los Alerces dengan alasan dugaan kelalaian dalam pengelolaan kebakaran hutan yang telah melanda daerah tersebut selama beberapa minggu.